Wah, enak banget ya. Itu tadi jenis pijatan yang membantu menghilangkan rasa letih saat perjalanan jauh. Dan kita masih ngebahas nih tentang bagaimana cara mengatasi pegal saat jalan jauh. Dok, selain stretching, katanya pemijatan membantu mengurangi rasa nyeri dan pegal pada otot. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Kenapa, Dok? Jadi dengan kita melakukan pemijatan, itu akan mengurangi tekanan ya, atau tension pada otot, sehingga otot kita menjadi lebih relaksasi. Sebenarnya pemijatan ini membantu untuk mengurangi nyeri pada otot dan membuat kita merasa lebih nyaman melalui 3 mekanisme. Yang pertama tadi, dia mengurangi tension. Jadi dia mengurangi kekakuan otot dengan sentuhan atau tekanan yang diberikan pada otot tersebut. Kemudian yang kedua, ternyata dia membantu untuk memperlancar aliran darah gitu. Dengan aliran darah ini lebih lancar, kemudian pasokan oksigen ini juga jadi lebih banyak, sehingga tadi yang metabolisme laktat yang akhirnya menimbulkan nyeri itu bisa berubah. Nah, ini akan sangat membantu untuk mengurangi nyeri atau pegal yang dialami. Kemudian yang ketiga, ternyata kalau dengan kita memberikan tekanan, kemudian dia akan menstimulasi syaraf yang ada di sekitarnya, sehingga efek tekanan ini yang duluan akan sampai ke otak. Nah, dan tadi sensasi nyeri ini telat datang ke otak, sehingga yang kita rasakan ya dari tekanannya. Jadi dia ibaratnya menutup pintu di otak ini untuk rangsak nyerinya, sudah diganti dengan stimulasi yang lain. Jadi itu sangat efektif nih, membantu nyeri dan pegal pada otot. Dok, kalau tadi kan kita menyontohkan stretching ketika di dalam kendaraan. Betul. Nah, bagaimana stretching yang dilakukan kalau kita sedang ada di rest area? Karena ini kesempatan baik, Dok, untuk bisa lebih leluasa melakukan stretching. Nah, bagaimana, Dok, caranya? Baik, tadi kita sudah mencoba untuk stretching di dalam mobil ya. Bagaimana kalau di luar mobil? Oke, Dok. Dokter boleh silahkan sebelah sini lagi. Ya. Kalau di luar mobil, berarti kita bisa stretching dari atas sampai bawah. Nah, sekarang dokter ke belakang ini tangannya. Ya. Pegang aja, Dok. Pegang. Nah, iya. Oh, pegang. Oke. Iya. Kemudian dokter tinggal lehernya ke samping. Pada saat leher ke samping, ini ditarik ke samping kiri. Oh, ke kiri juga ya? Iya, betul. Oke. Betul. Nah, kita akan stretch seperti ini. Ya. Berapa lama, Dok? 15 hitungan. 15 hitungan. Dan kita bisa lakukan ke sisi yang berikutnya. Ya, tinggal geser, Dok. Oke, seperti ini. Ya. 15 hitungan. Kemudian ini sebenarnya kita bisa ulangi 4 sampai 5 kali gerakan. Kemudian tangan kita ke atas seperti ini, Dok. Ya. Nah, kemudian ini harus badan kita tetap tegak, leher kita yang membungkuk. Nah, ya betul. Oke. Jadi stretching ini dibantu oleh tenaga kita sendiri ya. Kita tahan sampai 15 hitungan. Oke, berarti 15 hitungan cukup ya, Dok, untuk masing-masing gerakan ya? Iya, tapi ini bisa diulang. 15 hitungan kita relax, kemudian kita lakukan lagi sampai 4 atau 5 kali. Dengan tangan yang masih sama, Dok. Dokter lihat ke depan. Sekarang kita buka bahu kita. Nah, tadi lihat ya, pada saat kita di dalam kan lebih banyak seperti ini. Sekarang kita harus regangkan. Jadi ini akan meregangkan otot namanya pectoralis major. Kita tahan sampai 15 hitungan seperti ini. Baik, setelah itu ke depan, Dok. Baik. Nah, yang ini kita akan meregangkan otot-otot yang di belakang. Sama, kita tahan sampai 15 hitungan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa melakukan gerakan pada bagian kaki. Pada kaki ini kita bisa melangkah ke depan. Ya, seperti ini, Dok. Nah, gantian ya. Dan ini harus lurus nih, Dok. Ini harus lurus. Yes. Karena yang akan di stretching ini. Jadi usahakan kaki belakang memang menapak. Ya, jadi akan kita stretch daerah belakang kaki kita yang sebelah kiri. Kalau pakai heels berarti harus dicabut dulu dong. Dicabut dulu. Iya. Baik. Satunya lagi, Dok. Ya. Jadi kaki belakang mesti menapak, Dok ya. Iya, harus betul. lurus ya, nggak boleh bengkok. Kalau kayak gini menapak dan lututnya lurus ya. Memang terasa tarikan di betis, Dok. Iya, betul. Karena ini pasti pegal-pegal. Kemudian kaki ke belakang seperti ini, Dok. Iya, kita tahan, baik. Ya. Nah, ini untuk otot-otot paha bagian depan ya. Kita tahan, dan satunya lagi. Oke, ini untuk otot-otot paha bagian depan. Kemudian kita stretching semua ke atas, tangan kita ke atas. Ya, seperti ingin menggapai sesuatu. Iya, setinggi-tingginya. Badan lurus ke depan. Iya.
Oke, kita tahan sampai 15 hitungan. Ya. Diulang 4 sampai 5 sampai 5 kali. Gimana Wow. Dok rasanya? Wah, lega dok. Lega ya? Kebayang ya. Kaku otot pun berkurang. Gitu Berkurang ya. Oke. Apalagi Mudah-mudahan kalau itu yang cukup mudik ya membantu pasti berpengaruh Iya. banget. Dokter, fakta mitos selanjutnya dokter. Iya. Katanya mandi air dingin nih, katanya dapat mengurangi rasa pegal. Nah, ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Iya. Bagaimana, Jadi Dok? sebenarnya belum ada studi yang menyimpulkan bahwa air dingin ini membantu untuk merelaksasi otot. Justru air dingin ini Ya. akan mengakibatkan pembuluh darah kita lebih mengecil dan itu mengakibatkan kita menjadi lebih tidak enak pada saat kita merasakan pegal-pegal. Berbeda tadi kita dengan air panas, dia justru akan melebarkan. Nah, ini dia akan mengecil. Nah, untuk air dingin ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Kalaupun mandi cukup dengan air biasa ataupun Oke. air hangat boleh. Gitu ya. Baik. Jadi untuk yang air dingin tidak ada yang menyebutkan bahwa ini bermanfaat untuk pegal-pegal. Oke, dok, ini tips untuk masyarakat ketika masyarakat mau mudik itu apa saja persiapan yang dilakukan seperti stretching sebelum melakukan perjalanan jauh atau ketika ada di perjalanan jauh. Silakan dok. Oke, jadi ini tips untuk semuanya. Apa sih yang kita perlukan ya menjelang kita mudik nih terkait dengan tadi banyak keluhan kalau nanti pegal-pegal otot. Yang pertama, kita harus membiasakan untuk melakukan aktivitas fisik. Ya, olahraga kecil, 30 menit per hari cukup, dengan jalan cukup, atau dengan melakukan aktivitas di dalam rumah. Karena dengan aktivitas fisik ini akan membantu tubuh kita atau otot kita itu menjadi lebih lentur. Jadi pada saat kita nanti kerja keras tuh pada saat mudik, nah dia nggak akan terlalu banyak kelelahan. Yang kedua adalah membiasakan untuk menghidrasi atau meminum air yang cukup. Apalagi puasa ya dok ya. Betul. Nah, karena ternyata air ini mampu untuk membantu menyerap nutrisi-nutrisi yang termasuk nutrisi yang untuk otot. Glukosa salah satunya. Jadi harus belajar dari awal untuk banyak minum air. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kita tahu tahapan-tahapan stretching seperti tadi, supaya nanti pada saat itu terjadi kita melakukan perjalanan panjang, kita mampu melakukan stretchingnya. Oke, Gitu. dan saat jalan jauh berapa jam dok kita harus istirahat? Lebih baik kita istirahat setiap 3 jam. Setiap 3 jam. 3 atau 4 jam. Itu Oke. kita udah harus istirahat karena istirahat ini diperlukan tadi otot kita untuk relaksasi ya. Kemudian kita bisa pada saat istirahat bisa melakukan stretching atau kita mengubah posisi. Kalau memungkinkan tadi keluar rest area, jadi nggak hanya sekedar duduk tapi bisa berdiri ataupun berjalan. Betul. Dan tentunya saat kantuk menyerang lebih baik stop kendaraan untuk istirahat dok ya. Betul. Oke, baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Sama. Dan tentunya untuk semua pemirsa hidup sehat, kami mengucapkan selamat mudik dan pastikan Anda sehat dan patuhi peraturan lalu lintas ya. Ya, dan jangan lupa tetap saksikan Hidup Sehat dari mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi live di TV One. Saya Dr. pamit, saya Dr. Hekal. Saya Dr. Sabrina. Indonesia, hidup sehat.